Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu lagi dalam acara sekolah bisnis angkatan ketiga. Kemudian yang kedua, salawat salam tak lupa selalu kita terlimpahkan kepada besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu semuanya, ini terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih telah hadir di sekolah bisnis ini. Yang penting dari kami itu hanya menuntut untuk kesungguhan Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelumnya ya-nya dulu. Kalau kemarin disampaikan oleh Mbak Diah ya-nya sekolah bisnis. Kalau saya berkata sekolah bisnis dijawab dengan sukses mulia. Sekolah bisnis sukses mulia. Waduh, ini masih ada yang belum ragu-ragu ini. Mau sukses apa tidak? Ini belum mau ini. Nah, sebelum saya lanjutkan yel, kemarin saya itu mohon maaf izin terlambat. Nama saya Anis Munandar. Bisa dipanggil Anis, tapi bukan Anies Baswedan, nggih. Nanti kalau Anies Baswedan malah Menteri Pendidikan itu. Keseharian saya memang saya di bidang murni akademisi. Saya guru SD. Ya, ini kalau absen ini ya teringat di sekolah SD itu yang absen. Kalau Bapak Ibu kembali ke masa lampau. Di sini ada yang tidak sekolah, Bapak Ibu? Sekolah semua, nggih. Iya, ya dulu. Sekolah bisnis sukses mulia. Ya, lebih mantap lagi. Sekolah bisnis sukses mulia. Ya, terima kasih. Untuk malam hari ini kita akan materi yang pertama nanti adalah success story. Success story itu cerita mengenai bagaimana seorang itu sukses dari nol sampai menjadi luar biasa, yang nanti akan disampaikan oleh Mas Bayu. Ada yang belum kenal siapa itu Mas Bayu? Ada yang belum kenal? Oh iya, nanti kenalan sendiri siapa toh Mas Bayu itu sebenarnya. Ya, sebelumnya untuk sekedar informasi yang pertama itu ini berkaitan dengan sekolah bisnis ini. Yang pertama itu mengenai kas atau iuran yang disetorkan pada saat setiap hari Bapak Ibu jenengan masuk. Ini untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri. Yang pertama nanti untuk beli minuman, beli makanan, dan termasuk nanti fotokopi saat pembicara itu ada materinya. Gitu Bapak Ibu. Artinya nanti kelas ini nanti dikelola dengan sendiri, dari panitia tidak mengambil kas itu. Jadi silahkan dikelola sendiri. Kalau hari ini nanti ada sedikit dari panitia makanan dan minuman itu khusus hari ini. Nanti silahkan besok Bapak Ibu cari sendiri. Ya kalau lupa ya baringan gitu aja nih Bapak Ibu nggih. Iya. Jadi nanti dikelola sendiri. Beli aquanya boleh, kemudian makanannya jangan sampai lupa. Itu. Ini mau disepakati sekarang, termasuk iurannya berapa Bapak Ibu? Monggo. Monggo Bapak Ibu. Kok lihat saya Mas, apakah saya ganteng Mas? Ya. Jangan gitu Mas, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin usul, silahkan Mas, termasuk iuran segini, termasuk iuran 10.000 atau termasuk iuran 50.000. Nah, silahkan. Itu monggo. Kalau dari pengalaman sekolah bisnis angkatan 1, angkatan 2 itu termasuk iurannya Rp5.000 gitu, atau masih ngikut 5.000 atau dinaikkan lagi? 10.000. Monggo Bapak Ibu, tetap 5.000 atau dinaikkan? Ya, kalau tidak urun nanti khusus bapaknya nanti tidak subsidi ya Pak Ibu. Oke. Monggo. Atau tidak pakai snack, atau tidak pakai snack. Oh, monggo. Ya, monggo Pak. Yang angkatan 1 2 itu 5.000 itu sudah cukup belum? Iya. Angkatan 1 2 5.000 itu sudah cukup. Paling nanti untuk snack dan minuman kan itu paling satu harinya itu paling sisakan
2.000 atau 3.000, jadi sisanya itu nanti untuk yang lain-lain, seperti itu Bapak. Gimana? Oke, sepakat ya? Ada yang keberatan dengan 5.000? Oke, nanti boleh Bapak ini nggak sanggup ini malah nih. Kalau ini forum Pak ya. 5.000 bagaimana? Ya, 5.000 saya ketok. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, yang kedua, ini berkaitan dengan yang terakhir, pertemuan yang terakhir kita nanti gongnya itu adalah outbound. Nah, outbound itu dari pengalaman angkatan 1-2 itu mereka membuat seragam sendiri. Nah, silahkan peserta sekolah bisnis angkatan ketiga ini yang mau buat, silahkan dibuat dari sekarang. Atau yang bisa punya desain grafis, silahkan dibuat, dipresentasikan di sini minggu depan. Nah, kira-kira ini kalau gongnya outbound itu Bapak Ibu buat seragam, siap apa tidak ini? Siap. Ya, ini sebagai satu tok, sebagai kenang-kenangan nantinya di sesi terakhir di pertemuan yang ke-10 itu. Itu dari kami untuk sekedar outbound, termasuk pengakraban, lebih keakraban Bapak Ibu semuanya. Nah, itu nanti Mas Ketuanya siap sinten nggih? Nggih, Mas inilah Mas siapa? Sugianto. Nah, baru kali ini saya itu angkatan 1 2 3 ngabsen Bapak Ibu. Yang 1 2 itu paling cuma datang tanda tangan, sehingga kalau ketemu itu, weh Mas sekolah bisnis, Mbak sekolah bisnis, nggak tahu namanya, yang saya sebutkan cuma itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan absen ini biar tahu, oh ini namanya seperti ini. Yang kenal nanti, oh ternyata itu namanya Mbak itu, oh ternyata itu Bapak itu. Nah, seperti itu. Itu dari saya. Untuk selanjutnya, ini 4 disiplin sukses kita akan baca bersama-sama sebagai wujud kita yang ingin sukses. Ini tanamkan 4 disiplin sukses dalam diri kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu, saya minta untuk Bapak Ibu kita berdiri semuanya, monggo berdiri semuanya. Kalau di negara kita setiap Senin itu upacaranya menyampaikan Pancasila, tapi sini tidak Pancasila tetapi 4 disiplin sukses Bapak Ibu. Ya, jadi di copy, nanti bisa mencatat sambil ini nanti. Ya, 4 disiplin sukses ya Bapak Ibu. Nanti saya membaca, nanti Bapak Ibu menirukan. Ya. Yang mantap suaranya. 4 disiplin sukses. 4 disiplin sukses. Ya, diulangi Bapak Ibu, yang mantap. Nah, sehingga kalau mungkin itu alun-alun kedengeran. Wah, dipol ya Bapak Ibu. Itu nggih. 4 disiplin sukses. 4 disiplin sukses. Disiplin diri. Disiplin diri. Menjadi pembelajar terbaik. Menjadi pembelajar terbaik. Melakukan kebaikan setiap hari. Melakukan kebaikan setiap hari. Memimpin dengan keteladanan. Memimpin dengan keteladanan. Meningkatkan iman dari hari ke hari. Meningkatkan iman dari hari ke hari. Disiplin agama. Disiplin agama. Senantiasa bersabar. Senantiasa bersabar. Senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Selalu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Selalu kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ambil bagian membangun agama dan bangsa. Ambil bagian membangun agama dan bangsa. Disiplin bisnis. Disiplin bisnis. Menjadi ahli dalam pemasaran. Menjadi ahli dalam pemasaran. Menjadi ahli dalam cash flow. Menjadi ahli dalam cash flow. Memutuskan dengan intelektual. Memutuskan dengan intelektual. Bertanya kepada yang lebih ahli. Bertanya kepada yang lebih ahli. Disiplin keuangan. Disiplin keuangan. Bersedekah minimal 10% dari penghasilan. Bersedekah minimal 10% dari penghasilan. Menabung minimal 10% dari penghasilan. Menabung minimal 10% dari penghasilan. Hidup semurah mungkin. Hidup semurah mungkin. Berpikir investasi 10 jam dalam sebulan. Berpikir investasi 10 jam dalam sebulan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Sekolah bisnis. Sukses. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf, ini ada yang non Islam Bapak Ibu ini. Ada yang non Islam? Untuk yang ibu-ibu ada? Oh, tidak ada. Semuanya Islam nggih.
Nah ini karena ini kami sinten nggih. Ya ini mohon maaf Bu, ini karena nanti untuk sekolah bisnis ini kami celupanya, istilahnya itu kami dalam agama Islam, konteks Islam. Jadi mohon maaf, jadi ibu yang beragama non Islam yang dimohon menyesuaikan nggih. Kemudian bagi ibu yang belum memakai hijab, saya doakan nanti memakai hijab bagi ibu-ibu. Nggih, amin. Nah, karena itu adalah suatu perintah agama, ya itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini nanti materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Bayu. Ini dia juga profesinya sekarang saking kayanya itu bingung Bapak Ibu. Mau ngelola bisnisnya itu bingung sehingga pilih jadi anggota dewan ini. Nah, ini Mas Bayu, monggo Mas Bayu langsung. Ini nanti Mas Bayu akan menyampaikan sebuah ceritanya. Kemudian nanti setelah itu nanti Bapak Ibu bisa bertanya kiat-kiat bisnisnya atau yang lain-lainnya. Baik, tepuk tangan untuk Mas Bayu. Yang lebih meriah lagi Bapak Ibu. Ya, mantap sekali. Terima kasih Mas Anis, muda, murah senyum, luar biasa. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa? Ini masih semangat? Banyak yang sudah kenal saya kelihatannya. Banyak itu Mbak Nur, itu aktivis Partai Golkar. Banyak kelihatannya ya. Tadi saya melihat, mendengar ya, membacakan 4 disiplin sukses luar biasa. Memang kalau Bapak Ibu, teman-teman, saudaraku semuanya pengen sukses, beberapa hal yang ditulis ini luar biasa betul. Jadi kita memang harus disiplin lewat dari seluruh yang ditulis oleh teman kita Mas Anis. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik, saudara saya semuanya, pertama saya kenalkan, nama saya Pujono Eli Bayu Effendi. Nama asli saya hanya Pujono, di Sragen saja nama saya Pujono Eli Bayu Effendi. Asal saya Ngawi, lahir saya Widodaren itu, Gendingan itu ke utara, di tengah hutan sana, Karanganyar. Jadi kecamatan baru Pemekaran, kira-kira baru 9 tahun ini. Lahir saya di sana. Saya hijrah ke Sragen tahun 89. Saat itu saya kelas 1 naik kelas 2. Kecil saya 9 tahun di Karanganyar. Setelah kelas 3 saya pindah ke Wali Gugun di kecamatan. Kenapa pindah? Karena di Wali Gugun di sana saya ikut simbah saya meninggal, simbah kakek. Sehingga kehidupan ekonomi di sana habis. Karena ekonomi simbah saya itu pendapatannya dari pembuat arang itu dan dijual di pasar Wali Gugun, dulu jalan. Setelah habis akhirnya saya hijrah ke Wali Gugun bersama simbah dan lek-lek saya. Di Wali Gugun itu saya kelas 3 SD. Di Karanganyar, Banyusin itu saya juga kelas 3 SD. Dari sana kelas 3 kok kelas 3 lagi. Saya tidak naik kelas. Karena saat itu saya jarang masuk karena sebelah saya sakit. Setelah di Wali Gugun, itu pun juga Magersari. Selang beberapa tahun itu, akhirnya tanah itu dibayar sama ibu dan adik-adiknya ibu saya. Sekarang masih rumahnya juga masih asli. Karena simbah saya juga tidak mau saya boyong ke sini. Sejelek apapun orang tua itu nyaman menempati rumahnya sendiri. Ini orang tua. Ini tidak mau hijrah, sehingga nenek saya sekarang sendiri di sana, tetapi berdekatan dengan adiknya ibu saya. Kenapa saya hijrah ke Sragen? Tahun 89 itu saya kelas 1 naik kelas 2. Sebelum itu saya SD kelas 3 sampai kelas 6 itu saya kegiatan saya setiap hari itu sekolah sambil nenteng remos. Kalau bapak ibu saudara-saudara saya lihat ya
rumah saya itu di depan ada patung, itu artinya saya ingin memberikan pengertian dan selalu pengen mengingat-ingat saya itu siapa, sehingga saya bikin patung di depan rumah saya itu. Patungnya ada dua, yang satu nenteng tremos itu di sebelah kanan regol saya, yang satunya nyunggi manci gitu. Kalau yang nenteng tremos itu saya lakukan saat sambil sekolah, kalau nyunggi manci ini pulang sekolah. Es itu kalau pagi saya sudah ambil es lilin itu, pulang ke rumah, mandi, ganti baju, pakai coklat, berangkat di sekolahan, nunggu es. Teman-teman pada udin prasoto saya nunggu es. Nah, teng-teng masuk, senam kita ikut, kita masukkan di bawah bangku, teng-teng masuk kita keluarkan seperti itu sampai selesai lulus SD. Pulang sekolah, kegiatan saya store es itu, terus jualan. Ya wanita goreng tahu limrung tempe setiap hari. Saya tidak pamer ke hadapan saudara-saudara peserta itu, tapi saya pengen sampaikan pesan ini pada Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda saudara pengen sukses, mulailah dari sekarang. Kalau yang belum memulai, tetapi yang sudah memulai, berlatihlah disiplin, baik itu waktu ataupun mengatur pendapatan Anda setiap hari dalam pembagian untuk menggunakan pendapatan uang Anda. Itu penting. Itu yang saya lakukan. Sehingga kedisiplinan itu penting sekali Bapak Ibu kalau Anda pengen sukses. Jadi tidak ada orang sukses itu instan, tidak ada. Butuh proses. Kalau yang setengah tua bagaimana Pak Bayu? Daripada tidak memulai sama sekali, ya mulai dari sekarang. Proses seperti itu. Kalau sudah umur 45, 50 tidak sukses, daripada tidak memulai, ya memulai dari sekarang, tidak apa-apa. Penting. Tetapi yang bagi adik-adikku atau saudara-saudaraku yang masih muda atau di bawah umur 19 tahun, 20 tahun, ini luar biasa. Karena siapapun orang itu yang memulai lebih awal, lebih dini, pasti dia akan mengencam apa yang namanya sukses. Sukses dalam segala hal. Itu penting. Kok bisa? Iya. Karena sukses itu, orang sukses itu tidak hanya diraih kalau orang itu mempunyai kapitalis, finansial. Tidak. Sukses itu juga tidak hanya bisa diraih orang yang sangat pintar. Tapi sukses itu butuh proses. Proses itu akan menghasilkan pengalaman. Pengalaman itulah yang paling penting. Dasarnya pengalaman, orang itu pasti punya semangat dan kemauan yang luar biasa. Hasilnya, ending terakhirnya pasti orang itu berpengalaman dalam segala hal. Walaupun yang dilakukan terlalu kecil, memulainya dia melakukan, tetapi proses bergantinya waktu, tahun, umur itu, bertumbuhlah pengalaman saudara-saudara semuanya, akan menjadi kekuatan Anda, mengantarkan Anda menjadi orang sukses. Ini penting. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, kalau kita pengen sukses, bagi umur kita yang masih di bawah 20 atau 25, mulailah dari sini. Saya memulai, saya sampaikan di depan tadi, bukan memamerkan kita sekolah sambil nenteng terus, tapi saya pengen katakan bahwa saya bisa makan hidup layak saat ini. Saya memulai dari kelas 3 SD. Yang dikatakan saudara saya Mas Anis tadi, saya sampai bingung bisnis itu mungkin hanya humor, sehingga saya terjun di politik sama humor. Saya di politik ini hanya kebetulan saja. Kenapa kebetulan? Tetangga saya ini wakil bupati, tetangga saya ini ketua partai, sehingga beliau karena ahli di bidang politik
dia juga butuh kader-kader yang menguntungkan. Saya dalam kacamata saya dimintai pendapat, tolong untuk membantu beliau. Tugas saya membantu karena itu tetangga saya. Proses berjalannya waktu, akhirnya sampailah ke titik kemarin pilihan pemilu kemarin, saya diajukan menjadi kader partai untuk maju menjadi calon legislatif. Dasarnya Bapak Ibu saudara-saudara semuanya sudah menolak berulang kali. Tanya Pak Nur itu. Saya menolak berulang kali sampai saya mencari pengganti Mas Budiono Rahmadi yang sekarang mau maju bakal calon bupati itu. Rapat 5 hari dia akhirnya tidak mau. Pak Suparno Lekik lurah suami lurah Sidoarjo itu, saya datang ke sana, saya bilangnya begini, Pak, yang jenengan pengen jadi DPR apik Pak, neng syaratnya sing kurang pas. Yang jenengan lewat Gerindra terus mesti tabrak antara aku apik ya. Jenengan mang mundur sama Gerindra, maju sama Golkar, aku udah tidak kader. Itu saya sampaikan. Karena saya itu bukan ahli politik. Dia jawab gimana? Suka, aku tak bantu ibu nih jadi lurah meneh. Nek ngono mbak mundur sama calon DPR. Akhirnya dia mundur bantu saya. Dengan demikian mau tidak mau saya maju. Akhirnya saya terpilih. Nah, itu. Seperti itu. Bercerita saya tes di DPR. Apakah nyaman? Paling nyaman saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Itu menjadi pelaku usaha. Sudah paling nyaman. Oh iya. Paling nyaman menjadi pelaku usaha. Caranya bagaimana? Investasilah yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat di sekeliling kita. Apa yang kita investasikan? Kalau kita pengen maju, salah satu bagiannya kita harus bisa investasi, yaitu perilaku kita. Itu penting. Kita punya duit, kita punya kepintaran, tapi kita tidak pernah berinvestasi tentang perilaku kita dalam hal yang positif, jauh sekali sukses itu akan mendekati. Ini betul. Jadi investasi perilaku itu menurut saya sangat penting sekali. Karena dengan adanya kita berinvestasi perilaku, kita bisa bertatap sosial dengan siapapun. Saya yakin Bapak Ibu saudara saya semuanya ini mengenyam sekolah semuanya. Tetapi apakah di sekolah itu kita dijanjikan pasti mendapatkan pekerjaan? Apakah dijamin pekerjaan itu? Memang sekolah itu tidak menjamin pekerjaan kita. Tetapi sekolah itu juga penting. Karena kita butuh pinter, kita butuh bisa menyampaikan, bisa berkomunikasi. Inilah yang namanya menurut saya sekolah itu, keuntungan kita sekolah itu yaitu satu, bisa meningkatkan daya intelektual kita kepada masyarakat luas. Cara berekspresi, cara berkomunikasi, berpola pikir, ini keuntungan kita sekolah. Lain kalau kita tidak menyam sekolah sama sekali. Bahkan salah satu bagian orang di negeri kita ini miskin ini pasti dominan dengan kebodohan. Kulo niku Pak Bu, sedaya sekolah niku merangkak, pengen sekolah banget. Ngopo pengen? Saya punya cita-cita saat itu. Saat itu cita-cita saya mudah sekali, pengen jadi tentara, gampangan baik. Pengen jadi tentara saat itu. Sehingga walaupun saya ikut nenek saya sangat miskin itu, pasti Anda bertanya-tanya, buokmu pakmu neng ini. Ini pesan saya buat saudara-saudara.
pasti menjadi pertanyaan, mbokmu Pak Menendi kok melu Mbak? Ibu saya ini pisah sama bapak saya. Saya masih di dalam kandungan 6 bulan. Sekarang bapak saya itu sering di rumah saya. Bahkan sama istrinya yang sekarang sering di rumah saya. Baru saja kemarin siang pulang ke Wonogiri. Saya tahu bapak saya ini sudah STM kelas 2. Itu pun saya cari. Kalau saya nggak nyari, saya nggak tahu bapak saya. Cara nih gue saya itu cari buku nikahnya ibu saya itu, ketemu itu saya bisa cari. Terus tanya alamat asal muasalnya bapak saya itu, ketemu di Wonogiri sana. Saya bolos sekolah STM penerbangan kelas 2 baru ketemu bapak saya. Tahu bapak saya itu STM kelas 2. Saya termasuk salah satu bagian anak korban dari perpisahan orang tua. Harapan saya, bapak ibu saudara saya di sini, kalau sudah menikah jangan sampai pisah. Nanti yang menjadi korban anaknya pasti. Ini termasuk salah satu bagian produk kegagalan, termasuk salah satu bagian produk kemiskinan. Ya kalau pola pikirnya seperti Bayu, seperti saya semuanya. Kalau tidak, berarti saudara akan membuat produk gagal di kemudian hari. Tapi saya bersyukur dengan adanya korban perceraian, perpisahan orang tua itu, kehidupan saya menjadi terbentur dengan siapa? Alam. Karena benturan alam yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, sehingga muncullah inspirasi-inspirasi, ide-ide yang keluar dari pola pikir kita sendiri. Makanya tadi di depan saya sampaikan, kalau Anda pengen sukses, mulailah dari dini. Yang sudah lanjut 45 ke atas, daripada tidak memulai, mulailah dari sekarang. Itu penting. Itu. Terus seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itu sedikit mencuplik kehidupan saya. Tahapan yang kedua, saya di Sragen ini hanya seorang pedagang asongan. Awal dasar masuk tahun 89 saya sebagai gelandangan di stasiun Sragen. Saya bisa tidur di Masjid Raya itu udah senang. Bisa mandi di Masjid Raya itu udah senang sekali. Itu betul. 1,5 bulan saya menjadi gelandangan. Akhirnya saya bisa ngasong karena dipungut oleh Mas Pur itu, sekarang yang punya pabrik roti 33 di Katoan itu. Masih hidup, bisa ditanya ke sana nanti. Saya akhirnya ikut dia di kontrakan dia di Blurang itu. Terus saya ditawarin, "Kalau pengen sekolahnya Nyil, pengen Mas kalau pengen kerja tentara." Sekolah saya bilang purun. Akhirnya saya dapat di SMP Al Mukmin di Cantel itu. Sekarang udah tutup sekolahnya. Saya dari Ngawi itu SMP Negeri 2 itu dari tempatnya dingin-dingin. Masuk sekolah tidak pernah sangu, yang mangan melu mangan orang bayar, ngaleh kancane mangan bayar harus ngaleh. Itu saya bertahan setahun, numpak bis ora tahu bayar, nggak pernah pegang duit, meh dodol pia wanidang goreng tahu limpung tempe pun isin, konco-konco SMP wedok ayu-ayu gede-gede. Saya bertahan setahun, akhirnya saya gelandang di Sragen, bisa ngasong lagi sekolah. Setelah di sini bisa sekolah lagi, gampang. Pulang sekolah langsung ke stasiun, jualan ngasong sampai Solo, sampai Klaten, balik sini jam 7. Besok sekolah lagi, pulang sekolah ngasong kecuali malam minggu.